Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini, kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa bertemu melalui pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 7 yang pada hari ini kita masih melanjutkan tentang materi kita bab yang kedua, yaitu tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Bagian yang kedua yaitu dengan materi lanjutan dari kemarin, cara bertoharoh. Salam dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, langsung saja Bapak akan menyampaikan materi pada kesempatan ini, yaitu tentang cara bertoharoh. Jadi, tata cara bertoharoh sudah dijelaskan di awal bab ini, yaitu ada beberapa macam cara menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Di antaranya adalah mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun alat yang digunakan untuk bertoharoh, jadi sarana yang dapat digunakan untuk bertoharoh ada 3 anak-anak: air, debu, dan batu. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa digunakan untuk bersuci, syaratnya adalah air suci dan mensucikan. Nanti akan kita bahas. Air ini misalkan air yang bersumber dari alam, air yang keluar dari bumi, air yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan air sebagainya, yang suci dan dapat mensucikan. Baik, mari kita mulai dengan tata cara mensucikan diri kita dari hadas. Yang pertama adalah mandi janabah atau mandi besar. Ada pula yang menyebutkan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang berfungsi menghilangkan hadas besar. Ya. Adapun tata caranya, yang pertama adalah niat. Niat menghilangkan hadas besar dengan melafadzkan nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila di dalam
pada permukaan badannya terdapat najis, misalkan tetesan darah atau kotoran. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Pada saat mandi wajib, juga disunahkan sebelumnya membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum ke bejana atau wadah air, atau disunahkan juga berwudu, mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri, menggosok tubuh. Jadi yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga membasahi seluruh tubuhnya. Yang lanjutannya, mandi wajib, tadi sudah niatnya. Apa yang menyebabkan mandi wajib? Penyebab mandi wajib adalah hadas besar, haid atau menstruasi, nifas, darah yang bagi perempuan, melahirkan, jima atau hubungan suami istri, keluar sperma atau keluar mani, dan juga orang yang meninggal. Ini wajib ya. Bagi orang yang berhadas besar perlu diketahui sebagai bahan pengetahuan, diharamkan, nggak boleh sholat, sujud tilawah, puasa, tawaf, sa'i, memegang mushaf Al-Quran, atau melafadzkan Al-Quran, bahkan masuk ke dalam masjid. Maka orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan haram. Jika melakukan, ya akan berdosa anak-anak ya. Jadi ini tadi sunah-sunah mandi wajib tadi sudah Bapak jelaskan. Mencuci tangan, membersihkan kemaluan, menghilangkan najis, wudu, dan mendahulukan yang kanan. Ada mandi sunnah anak-anak. Jadi disunahkan sebelum melakukan sesuatu, boleh melakukan mandi sunnah. Contohnya sebelum sholat Jumat, sebelum melakukan sholat Id, sebelum melakukan sholat gerhana, atau sesudah membandingkan mayat, sadar dari pingsan, gila, mabuk, atau setelah melakukan atau sebelum melakukan haji atau umroh. Ini disunahkan mandi besar, bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Begitu anak-anak. Yang kedua kita lanjutkan, wudu. Wudu adalah dalam bahasanya disebut bersih anak-anak. Menurut syara adalah wudu adalah menghilangkan hadas kecil dengan membasuh anggota badan tertentu dengan air dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wudu adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz atau mengerti, mengetahui mana yang hak dan yang batil. Yang ketiga sedang berhadas kecil, menggunakan air. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya misalkan cat atau yang lain. Rukun wudu, rukunnya wudu ada 1 niat, 2 membasuh seluruh muka secara sempurna. Ini muka, di wajah, membasuh
kedua tangan sampai siku. Jadi ini ujung tangan sampai siku, sini dibasuh. Yang kedua, mengusap atau menyapu sebagian kepala dengan air. Ada sebagian ulama hanya dengan sedikit, ada yang sebagian. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Jadi dari rukun pertama sampai kelima ini harus dilakukan secara tertib, tidak boleh dibolak-balik. Itu rukunnya wudhu. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu, bukan wujud anak-anaknya, keliru ini. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Selain itu juga disunahkan mencuci telapak tangan, berkumur, istisya atau membersihkan lubang hidung dengan menghirup sedikit air ke dalam rongga hidung kemudian dikeluarkan. Membasuh muka, membasuh kedua tangan tadi sudah Bapak jelaskan, mengusap sebagian kepala. Dan ini disunahkan membasuh telinga, ya, telinga kanan dan telinga kiri. Membasuh kaki sampai mata kaki dan tertib, dilakukan secara berurutan. Dan berdoa setelah wudhu. Tahu doanya anak-anak setelah wudhu? Ya, nanti bisa kalian cari. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alna mutatahirin wa ja'alna min ibadikas solihin. Itu doa setelah wudhu. Ya. Ini anak-anak ya, insya Allah sudah kalian lakukan. Bagi yang harus bisa wudhu, syaratnya orang sholat ya harus bisa wudhu. Kalau wudhunya tidak sempurna ya sholatnya bisa tidak sempurna juga. Ini adalah karena itu pelajaran toharo ini penting sekali. Karena kunci dari melakukan ibadah di dalam Islam itu ya harus suci. Tanpa suci ya tidak bisa diterima, ibadahnya tertolak. Gitu. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Sarana untuk tayamum adalah debu yang suci. Karena tidak ada air, maka menggunakan debu yang suci itu tadi anak-anak. Caranya hanya dengan mengusap bagian tubuh. Jadi misalkan suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera sholat. Namun jika pada saat itu tidak tersedia air sama sekali, tidak bisa menggunakan air karena suatu hal, contohnya sakit, sedangkan kita harus sholat itu adalah hukumnya wajib, maka Allah memberikan keringanan, ya, memberikan keringanan dengan melakukan tayamum, ya, tayamum menggunakan debu yang suci. Debu inilah yang digunakan sebagai penggantinya air. Contohnya ini pernah kita lakukan ketika Bapak bersama rombongan itu berangkat dari Bandung menuju ke Surabaya. Dari Bandung itu setelah sholat Isya. Sementara sebelum subuh atau pas subuh itu masih berada di kereta api.
Maka mau tidak mau harus sholat, karena sholat adalah kewajiban. Maka yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada pada dinding kereta api, kemudian kita usapkan ke bagian tangan, wajah kita sebagai gantinya wudhu. Jadi tayamum itu boleh dilakukan jika tidak ada air. Gonok banyu blas, wis berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya loro, sakit, sehingga tidak boleh menyentuh air. Yang terakhir ini telah masuk waktunya sholat. Jadi hanya untuk satu kali sholat anak-anak ya. Bagaimana cara bertayamum? Yang pertama adalah niat. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian mengusap muka, jadi ditempelkan di dinding kendaraan, kemudian kita usapkan dari atas ke bawah. Kemudian kita ambil lagi yang kedua di tempat lain, debu, kemudian mengusap tangan kanan, ya, dari ujung sampai siku dengan debu. Yang ketiga kita tempelkan lagi di debu, kemudian kita mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Nih, dari siku, dari ujung tangan sampai siku. Inilah kemudahan, kemurahan Allah manakala tidak ada air untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Demikian anak-anak sebelum ya. Jadi hikmah toharoh itu apa? Hikmah toharoh adalah orang akan tetap bersih dari segala macam penyakit. Karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Apalagi pada saat ini anak-anak sedang pandemi, digalakan dengan menjaga kebersihan tangan. Sebelum ada himbauan, umat Islam sudah melakukan. Bagaimana tidak, hampir kalau sholat sehari semalam wajibnya 5 kali, kita selalu membasuh anggota badan kita. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhunya, kelak wajahnya akan bersinar. Manakala orang itu bangkit dari kubur, menikah ketok sing biasa wudhu terus sholat, terus yang nggak tahu wudhu akan bersinar itu. Jangankan nanti di akhirat, di dunia ini bisa kelihatan. Meskipun orangnya hitam, dia akan memancarkan, ada aura anak dari dalam. Meskipun orangnya putih tapi nggak tahu wudhu, ya katanya kelihatan suram. Ini suram penuh dengan karena tidak ada bekasnya wudhu. Yang ketiga, menjadikan diri sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini hikmah toharoh. Lah, ini tadi yang Bapak saya, ini cara tayamumnya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Bisa kalian lihat. Oke, anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, jangan lupa like, subscribe di channel Bapak ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, karena like and subscribe gratis saja ya.
Sebagai bahan untuk pengayaan anak-anak, kalian saya berikan materi yaitu tentang haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari alat reproduksi wanita setiap bulannya. Ya. Haid itu keluar karena sehat. Ya. Kalau nifas keluar saat melahirkan. Kalau istihadah selain haid dan nifas atau darah penyakit. Masanya haid bagi perempuan itu mulai haid ya kalau di dalam kitab itu umur 9 sampai umur 15, minimal umur 9 tahun. Darah yang keluar minimal adalah sekejap, ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari 3 malam. Ini menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Maksimalnya kalau umumnya adalah 15 hari 15 malam. Kapan wanita itu mulai haid? Mulai umur 9 tahun. Berakhirnya kapan? Ya sampai tidak haid. Kalau menurut Imam Hanafi sampai 50 tahun. Kalau menurut Imam Maliki sampai 70 tahun. Atau sampai tidak haid sama sekali. Itu. Berapa masa sucinya? Minimal 13 hari. Atau 15 hari. Maaf, 13 hari. 15 hari. Maksimal tak terhingga. Tuh. Orang yang haid diharamkan sholat, sujud tilawah, puasa, tawaf, sa'i, memegang mushaf, melafazkan Quran, masuk masjid, bersetubuh, diceraikan. Oke. Yang kedua, nifas. Nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan. Masa nifas minimal sekejap. Maksimalnya adalah 40 hari bagi mazhab Syafi'i dan Hambali. Untuk yang 60 hari mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali ini. Coba kalian lihat sendiri. Yang ketiga, istihadah. Maaf, istihadah keluar darah haid atau nifas. Istihadah ini darah penyakit anak-anak ya. Bisa kalian baca sendiri. Hukum ini tidak boleh berwudu, ya. Kalau darah istihadah ini sama dengan darah penyakit, darah yang keluar di luar haid dan nifas. Tuh. Tidak boleh apa? Hukumnya batal berwudu dan harus wudu tiap sholat. Menyumbat darah, hadas kecil, istihadah itu hadas kecil bukan hadas besar. Tidak wajib jenabah, tetap wajib sholat maupun puasa. Ya, ini adalah haid, nifas, istihadah itu terjadi pada kaum perempuan. Jadi anak-anakku perempuan harus tahu ini ya. Alat untuk bersuci saya jelaskan. Yang pertama air, yang kedua batu, yang ketiga debu. Macam-macam air, ada air mutlak, air yang dapat digunakan bersuci, tidak berubah warnanya. Air sumur, air sumber, air hujan, air laut, air embun, air sungai, dan salju. Air mustakmal, yang kedua, air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air bekas digunakan untuk wudhu. Ya, tidak boleh. Yang ketiga, air musammas, air yang suci tetapi makruh, sebaiknya tidak digunakan. Contohnya adalah air yang terkena panas matahari, karena dapat menyebabkan penyakit kulit. Yang keempat, air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci jika berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Misalnya air seember kok kena kejatuhan kotorannya cicak, ya menjadi air
mutanajis. Tuh ya. Nih. Keterangannya bisa saya baca sendiri. Ini adalah air mutlak. Air mustakmal tadi sudah. Air mutanajis sudah, kurang 2 kolah tadi. Jadi 2 kolah. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ukurannya 270 liter. Atau dengan lebar seperti ini. Contoh ini ya. Ini adalah air 2 kulah. Alat-alat istinja untuk bersuci bisa batu, daun kering, air mutlak, tisu, atau kayu. Istinja itu membersihkan kotoran anak-anak. Nek basane wong nganti cewek ya. Cebok. Tuh. Nih. Dengan batu sehingga kotorannya hilang, dengan daun kering. Demikianlah anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa mengikuti dengan baik. Apabila keterangan Pak Isna ini kurang jelas, kalian bisa membaca ulang di buku paketmu mulai halaman 34 sampai halaman 40. Terima kasih, jangan lupa catat apa yang Bapak sampaikan, foto aktivitas kamu, upload di Google Classroom. Yang terakhir, jangan lupa untuk absen di Google Classroom. Bapak hanya minta like and subscribe channel kita ini. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, tetap semangat, tetap sehat, jaga diri baik-baik. Salam untuk orang tuamu. Jadi anak yang soleh dan solihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.